Ketika mentari muncul di kota Lok Semawe pagi ini, 1 Juli 2003, menjadi hari yang berbeda. Kekhawatiran meliputi tim liputan RCTI. Reporter senior Ersa Siregar dan juru kamera Ferry Santoro belum kembali sejak meliput ke Aceh Timur 2 hari lalu. Janji Ersa untuk kembali ke posko RCTI di Lok Semawe pada Minggu sore tidaklah terwujud. Padahal Ersa biasanya tidak pernah lupa untuk menginformasikan keberadaannya kepada sesama tim liputan. Ersa, Ferry, pengemudi mobil Rahmat Syah, dan 2 perempuan warga sipil yang bersama rombongan tidak diketahui keberadaannya. Selasa 1 Juli, RCTI mengirimkan surat resmi ke penguasa darurat militer daerah PDMD di Banda Aceh yang menyatakan hilang kontak dengan Ersa dan Ferry, serta meminta bantuan PDMD untuk mencari Ersa dan Ferry. Kekhawatiran mendorong sejumlah wartawan di Aceh untuk menghubungi tokoh-tokoh gerakan Aceh Merdeka, menanyakan kemungkinan keberadaan Ersa dan Ferry bersama mereka, namun belum ada jawaban yang pasti. Beberapa teman wartawan pun mulai melakukan penyisiran, dimulai dari kota Langsa di Aceh Timur, kota yang menjadi tempat Ersa terakhir menghubungi posko RCTI. Saat kontak terakhir, Ersa menyampaikan laporan hasil operasi pasukan marinir di kawasan Kuala Langsa, Aceh Timur. Dan Ersa menyatakan akan kembali ke Lok Semawe pada malam hari. Ada tulisan RCTI-nya depan, kecil. Padahal atas kacanya sekitar segini lah. RCTI-nya presnya agak pudar, merahnya presnya merah, merahnya merah. Oh, semua emang. Pakai mobil RCTI. RCTI ya? Iya, RCTI ada 2 kali. Hari Senin datang lagi mobilnya sama? Sama, Senin. Ya Senin. Penyisiran dilakukan di Jalan Raya Medan, Banda Aceh. Persimpangan jalan atau kedai kopi menjadi tempat untuk mencari informasi. Bahkan juga di tempat pengungsian. Informasi demi informasi dicari hingga berakhir di kawasan Perlak, Aceh Timur. Kawasan yang diduga tempat Ersa dan juru kamera Ferry Santoro hilang saat menuju Lok Semawe. Tandanya besok dia rumah. Oh dia ngomong gitu, memang dia bilang. Yang saya bawa 2 orang perempuan ini yang punya rumah. Yang punya rumah tempat kami tinggal. Kami di Langsa, dari Kuala Langsa ke Langsa dari Telepang sana. Saya ini di Langsa sekarang, jadi mau pulang ke Semawe, takut nggak keburu di berita jam 97, ini cetak berita sana. Jadi kemudian kami tunggu dia sampai hari ini. Pencarian penuh ketidakpastian dan serba keterbatasan. Langsa ada di pos Kuala Langsa itu mereka memang ke sana. Belum pernah lihat kan, pas piket RCTI masuk. Belum ya? Iya. Udah simpang udah. Makasih ya Pak. Ya. Komisi ya. Terima kasih. Dari mana kok? Ini bukan dekat Juauru. Motor Kijang kapsul warna biru. Ini kita mau dong. Ada pun yang ke orang itu tuh. Tuh kemana tadi? RCTI Nagadong ni mau. Udah minggu dari Lok Semawe berangkat dulu. Kemudian hanawo pina. Agam dia, nah ini orang 2 agam. Ada duduk sini. Ada nampak nggak mobil Kijang warna biru ada tulisan RCTI? Nggak nampak lewat kan? Pak dengar benar-benar. Dengar ini di Gamuno. Dia juga.
Kontak dengan tokoh GAM di wilayah Aceh Timur terus dilakukan. Hingga Rabu 2 Juli atau 3 hari setelah hilangnya Ersa dan Ferry, RCTI mendapat kepastian dari juru bicara GAM wilayah Perlak, Tengku Mansur, bahwa Ersa dan Ferry bersama pengemudi Rahmat Syah atau yang biasa dipanggil Puntam dan 2 warga sipil, Safrida dan Soraya, berada di tangan GAM kelompok Ishak Daud. Nggak kekurangan apa-apa kan? Kamis 3 Juli, tim liputan RCTI tersambung langsung dengan Ersa. Oke. Oke. Hati-hati Bang ya. Iya, ada pesan Mas. Udah aku selalu kontak dengan Kak Tuti udah. Aku juga bilangin sama Ferry kalau aku kontak selalu dengan Maya. Aku selalu kontak. Aku oke, hati-hati Bang ya. Iya Bang. Ya, Waalaikumsalam. Ini. Enggak. Pemirsa, kami telah mendapat informasi dari rekan kami Imam Wahyudi di Aceh bahwa reporter senior Ersa Siregar dan juru kamera Ferry Santoro yang putus kontak sejak hari Minggu lalu ternyata masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan pemirsa, berikut petikan laporan Imam Wahyudi yang kami rekam beberapa saat yang lalu. Rekan Imam, bagaimana upaya pencarian rekan Ersa Siregar dan Ferry Santoro sampai dengan hari ini? Ya, alhamdulillah sore tadi kami berhasil melakukan kontak langsung melalui telepon dengan Bang Ersa. Yang intinya Bang Ersa mengabarkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, termasuk rekan-rekan yang lain, dan mereka berada dalam kelompok GAM. Kami berbicara sekitar 3 atau 4 menit tadi. Dan Bang Ersa meminta itu disampaikan kepada keluarganya, keluarga teman-teman juga, yang langsung kami sampaikan setelah itu juga. Lalu rekan Imam, apakah ada alasan tersendiri kenapa pihak GAM sampai menahan mereka? Ya, menurut Tengku Mansur dari pihak GAM, mereka mengatakan bahwa penahanan itu dilakukan karena di dalam mobil tim liputan kita ada 2 warga sipil. Dan mereka curiga bahwa kedua warga sipil itu adalah bagian dari operasi intelijen. Makanya mereka memutuskan untuk menahan Bang Ersa dan teman-teman. Lalu rekan Imam, bagaimana persisnya sampai dengan Anda berhasil melakukan kontak langsung dan berbicara dengan Ersa Siregar? Ya pada dasarnya kami sejak hari pertama kami menggunakan semua kontak yang kami punya untuk mencari kepastian di mana posisi Bang Ersa berada. Dan akhirnya ternyata membuahkan hasil bahwa tadi kami berhasil kontak langsung dengan Bang Ersa. Baik, terima kasih Imam Wahyudi. Saya terima kasih. Saya mematuhi perintah dari Jakarta. Iya. Dilarang merokok. Jasman. Bang Ersa. Bang. Oke. Rasa haru, rindu, sedih, iba, bercampur saat sejumlah wartawan media cetak dan elektronik berhasil menemui Ersa, Ferry, dan tawanan lainnya di suatu kawasan di Aceh Timur, 6 Juli. Urusan. Duduk.
Apa kabar nak? Udah ujiannya udah gimana SPMB-nya? Udah mulai ujiannya? Saya mau ngamar sama tanah sekali. Kenapa? Ya. Semua nanti. Ada masih di Aceh Timur. Belum tahu, doakan ya, jangan lupa kalau sholat. Adik Sarah mana? Lagi tidur? Oh ya, bilang jangan lupa lah, doakan Amang kalau lagi sholat atau apa ya nak ya. Nah, udah baik-baik di rumah, salam dijagain nang di rumah, jangan nakal-nakal ya. Ada gimana? Lagi jalan. Ada baik-baik ya. Ya. Hah? Ya, ntar pulang apa ya? Halo? Ya. Halo? Ya udah baik-baik aja ya. Ya. Pertemuan berakhir. Semuanya. Para wartawan kembali ke Lok Semawe. Ersa dan Ferry kembali menjadi tawanan. Proses negosiasi antara RCTI, TNI, dan GAM untuk pembebasan tawanan terus berlangsung, namun belum tercapai kata sepakat. Aceh terus bergejolak. Kontak senjata antara TNI dan GAM terus berlangsung di berbagai wilayah di Aceh. Kondisi dan keberadaan Ersa dan Ferry semakin tak menentu. Proses negosiasi pun berlangsung panjang. Awalnya, GAM meminta agar Ersa dan kawan-kawan dijemput Palang Merah Internasional atau ICRC. Namun sejak bulan Agustus, Ishak Daud setuju penjemputan dilakukan oleh Palang Merah Indonesia (PMI). Palang Merah Internasional maupun PMI tidak bisa menjadi mediator karena sesuai statuta, mereka hanya bisa menjadi fasilitator atau penjemput, bukan mediator ataupun negosiator. Upaya pembebasan Ersa dan kawan-kawan tidak bisa segera terwujud karena GAM maupun TNI tidak pernah sepakat, terutama mengenai permintaan GAM untuk gencatan senjata di lokasi penyerahan selama 2 hari. Akibatnya, sejak September 2003, keterlibatan PMI dalam proses pembebasan Ersa dan Ferry mengendur. Hari ini, Rahmat Syah atau Puntam, pengemudi mobil RCTI yang diculik, tidak lagi menjadi tawanan. Keberadaan Ersa dan Ferry semakin tidak jelas rimbanya. Namun bebasnya Puntam menumbuhkan harapan besar akan kebebasan para tawanan lainnya, termasuk Ersa dan Ferry. Sabtu 27 Desember 2003, Ishak Daud mengatakan akan menyerahkan Ersa dan Ferry melalui PMI. Hari Minggu 28 Desember 2003, Ketua PLH PMI Aceh Utara mengatakan GAM akan memberikan kepastian waktu dan lokasi penyerahan Ersa dan Ferry Minggu malam. Wapang Koops menghendaki agar Ersa dan Ferry ditempatkan di suatu tempat. Hari Senin pukul 8 pagi, PMI Aceh Utara mengabarkan penjemputan Ersa batal dilakukan karena Koops tetap menginginkan Ersa ditempatkan di suatu tempat untuk dijemput PMI. Sementara GAM bersikeras untuk menyerahkan langsung ke PMI. Senin 29 Desember siang, sebuah harapan sirna. Pencarian Ersa Siregar berakhir. Ersa tertembak di dada dan lehernya.
Semua kehilangan seorang sahabat, abang, rekan kerja yang sangat peduli kepada mereka yang tertindas. Saat ini di tempat pemakaman umum ini baru saja berlangsung prosesi terakhir dari pemakaman almarhum Ersa Sori Siregar, yaitu berupa kumandang tahlil yang mengantar kepergian almarhum ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Setelah ini keluarga, kerabat dekat dan teman-teman akan kembali ke rumah duka, dan upacara ini dipimpin juga oleh tokoh pendidikan Arif Rahman. Dan sementara ini meski upacara telah berakhir, namun tampak ratusan pelayat masih memadati lokasi liang kubur untuk memberikan doa terakhirnya bagi almarhum. Namun, proses pencarian belum berhenti di sini. Pencarian atas terwujudnya kedamaian dan keadilan. Masih ada sahabat kita, Ferry Santoro dan puluhan warga sipil yang harus dibebaskan di Aceh. Mereka, seperti seluruh warga sipil lain, tidak seharusnya menjadi korban. Sudah terlalu banyak korban berjatuhan dengan sia-sia akibat konflik dan kekerasan.